Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis usaha ya. Ya, kita sama-sama belajar ya. Nah, sebelum kita ke analisis usaha, mungkin kita akan belajar dulu bagaimana cara kita untuk mengenal peluang-peluang usaha ya. Yang pertama itu, kalau ingin memulai sebuah usaha itu cari peluang usaha yang sesuai dengan hobi kita dulu ya, dengan hobi Anda. Contoh, kalau misalnya Anda hobi memasak, maka usaha yang cocok buat Anda adalah usaha kuliner gitu ya. Jadi karena Anda itu hobi, maka tidak terasa kalau kalian itu bekerja gitu ya. Jadi kalau hobi memasak, buatlah usaha kuliner. Kalau Anda hobi menanam, maka buatlah usaha hidroponik ya. Buatlah usaha hidroponik karena Anda hobi menanam gitu ya. Kemudian kalau Anda hobi mengajar, maka usaha yang cocok buat Anda adalah usaha bimbingan belajar. Mungkin ada ruko-ruko yang kayak gimana gitu yang kosong atau bagaimana, Anda bisa membuka usaha bimbingan belajar. Kemudian yang kedua adalah lihat potensi yang ada di sekitar kita gitu ya. Tiap daerah itu potensinya kan berbeda-beda. Nah, saya ambil contoh usaha kuliner saja yang paling gampang. Nah, potensi apa yang ada di sekitar kita? Yang pertama itu lihat bahannya dulu. Misalnya mau buka usaha pembuatan bakso gitu ya. Cuman ternyata bukan daerah peternakan, sehingga harga daging itu kan mahal. Maka mungkin usaha kuliner bakso tidak cocok gitu ya. Maka harus melihat ada bahan-bahan apa aja yang di sekitar masyarakat diproduksi dalam jumlah yang banyak, sehingga kita bisa membelinya dengan harga murah, kemudian kita olah menjadi kuliner. Yang kedua, usahakan sumber bahan tersebut bukan sifatnya musiman. Nah, sifatnya usaha itu kan harus dikenal orang secara perlahan ya, makanya usaha itu akan jadi semakin besar. Nah, usahakan bahan yang ada itu jangan sifatnya musiman. Kalau musiman, nanti saat konsumen mau pesan ternyata tidak pada musimnya, produk kita tidak ada, maka konsumen akan kecewa gitu ya. Yang berikut adalah lakukan penelitian kecil-kecilan gitu ya. Nah, di usaha kuliner lagi contohnya. Nah, kalau misalnya kita sudah hobi memasak, kemudian kita juga tahu di lokasi daerah kita banyak bahan-bahan yang kita bisa olah menjadi makanan. Nah, berikutnya lakukan penelitian kecil-kecilan. Nah, buatlah beberapa macam produk olahan sesuai dengan ide yang kita punya. Nah, dari macam-macam produk olahan ini, maka kita lakukan tester kepada kerabat atau kepada pasar terdekat. Kita lihat kira-kira produk olahan makanan yang mana yang paling banyak disukai dan paling banyak mendapat komentar positif. Nah, produk olahan makanan itulah yang kita akan produksi sebagai produk olahan usaha kita gitu ya. Nah, berikutnya mulailah usaha dengan modal yang kecil dan lingkup yang kecil terlebih dahulu ya. Karena dengan kita berawal dari kecil, kita akan belajar prosesnya dari waktu ke waktu gitu ya. Gitu. Contoh usaha kuliner, lakukan penjualan uji coba dulu, buatlah olahan dengan jumlah sedikit dulu ya. Jangan langsung tahu-tahu terus bikinnya banyak gitu ya. Kan kita coba dulu gitu ya. Kedua, sambil menjual olahan sambil melakukan testimoni untuk perbaikan produk. Nah, ini yang jarang sekali orang lakukan. Jadi kalau usaha, saya itu belajar dari teman saya. Kalau dia menjual, kemudian dia minta feedback tuh dari konsumennya. Kira-kira apa sih komentar mereka? Apa kurang ini, kurang itu, dan itu akan menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya gitu ya. Yang ketiga, simpan keuntungan hasil penjualan untuk menambah modal di pembuatan olahan untuk penjualan selanjutnya. Nah, namanya aja usaha ya, pasti untung itu dari kecil nanti lama-lama menjadi besar gitu ya. Atau orang istilahnya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Jadi ya memang harus bisa-bisa ya menyimpan hasil keuntungan, nanti keuntungan itu dibulatkan lagi untuk membuat produk yang lainnya gitu ya. Nah, yang
ke yang selanjutnya adalah tambah sentuhan teknologi dan inovasi gitu. Nah, ini bisa kalau memang kita punya ide gitu ya. Nah, untuk di usaha kuliner mungkin kita bisa menambahkan teknologi pengemasan gitu ya dengan modal yang seminimal mungkin. Misalnya bikin kemasan yang lucu-lucu atau bagaimana gitu ya. Kemudian tambahkan teknologi pengawetan. Boleh misalnya kalian punya teknologi pengawetan ini sehingga produk lebih bertahan lebih lama. Kemudian tambahkan inovasi seperti olahan praktis atau olahan yang sehat. Contoh nih, semisal kalian ingin membuka usaha bakso gitu ya, bakso. Cuman di tempat kalian sudah banyak yang jual bakso. Nah, kalian bikin bakso inovasi yang ada bedanya. Mungkin bakso sehat seperti itu ya, atau bakso jamur. Mungkin yang lain belum bikin bakso jamur kayak gitu kan. Atau bakso unyil gitu ya, atau ya segala jenis inovasi yang mungkin akan menjadi pembeda dengan produk yang sudah ada. Nah, setelah itu barulah kita dapat melakukan analisa usaha ya. Nah, yang pertama hitung modal ya. Nah, modal itu ada modal tetap. Modal tetap ini biasanya kita yang membeli peralatan gitu ya. Kenapa disebut dengan modal tetap? Karena ya harganya ya kalau kita beli saat itu ya udah segitu gitu ya. Nggak akan naik karena kita udah beli pada waktu itu, dia tetap modalnya ya. Nah, untuk modal tetap itu yang dihitung di analisis usaha itu hanyalah nilai penyusutannya ya. Modalnya adalah harga kita beli barang dikurang dengan nilai sisa ya, nilai sisa, kemudian dibagi dengan JUWE. JUWE itu adalah jangka usia ekonomi ya. Nah, contoh nih, saya ambil contoh, saya ingin buka usaha jualan es tebu gitu ya. Nah, alat yang saya butuhkan alat pemeras tebu gitu ya. Harganya itu 2 juta. Jangka usia ekonominya 2 tahun atau 24 bulan. Nilai sisa 100.000. Apa itu nilai sisa? Semisal nih, alat ini setelah 2 tahun kan rusak semisal saja. Itu kan kalaupun kita jual kan masih ada dia 100.000 lah anggap nilai. Mungkin kita jual barang bekasnya gitu, jual besi-besi bekasnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan nilai sisa. Nah, berarti rumus penyusutannya yaitu 2 juta kurang 100.000 dibagi 24. Nah, berarti kalau kita menghitung analisa usaha kita tiap bulan, maka modal kita per bulannya itu adalah 79.000. Nah, berikutnya adalah modal tidak tetap. Nah, modal tidak tetap ini biaya operasional kita dalam melakukan usaha, bisa itu air, listrik, gaji karyawan, beli bahan dan segala macam itu masuk terhadap modal tidak tetap. Nah ya, tadi saya contohkan saja untuk alatnya kan saya penyusutannya kan 79.000. Kemudian untuk modal bulanan saya anggap 121.000, jadi total modal saya 200.000. Ini hanya contoh ya, kalian bisa mengganti dengan contoh yang lainnya. Nah, setelah itu kita hitung pemasukan ya. Nah, hitung harga jual sebelum jualan produk. Kita hitung dulu harga jual, HPP atau harga pokok produksi. Itu rumusnya total biaya dibagi banyaknya produksi ya. Nah, saya kira-kira aja dengan modal sekian saya itu bisa memproduksi es tebu itu sebanyak 40 gelas gitu ya, dengan modal tadi 200.000 satu bulan. Dengan segala biaya operasional lah ya, anggap saja. Jadi berarti HPP atau harga pokok produksi itu 5.000 gitu ya. Berarti kalau saya jual 5.000 ini ya saya jual modal gitu, saya belum dapat untung gitu. Nah, kalau saya mau dapat untung berarti saya harus menjual lebih dari 5.000. Contoh nih, saya jual dengan harga 6.000. Nah, 6.000 kalikan dengan 40 dapatlah penghasilan saya 240.000 gitu ya. Nah, berikutnya hitung IO rasio ya. I itu berasal dari kata input yang arti masukkan, atau dengan kata lain adalah modal yang kita masukkan ke dalam usaha. Sedangkan O itu berasal dari kata output atau keluaran, atau dengan kata lain adalah pemasukan yang kita dapatkan dari kegiatan usaha. Berarti IO rasio itu sama dengan total biaya dibagi pemasukan. Maka sama dengan 200.000 dibagi 240.000 itu
0,8. Artinya apa? Artinya setiap modal Rp1 yang kita keluarkan maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,8 rupiah gitu ya. Nah, hitung RC ratio. R itu berasal dari kata revenue, artinya pemasukan, atau dengan kata lain adalah pendapatan dari usaha. Sedangkan C itu sendiri berasal dari kata cost atau biaya, atau dengan kata lain adalah modal yang kita gunakan pada kegiatan usaha. RC ratio, total pemasukan dibagi total biaya, itu sama dengan 240.000 dibagi 200.000 sama dengan 1,2. Nah, usaha itu dianggap layak jika RC rasionya lebih dari 1. Ini kan lumayan ya, 1,2, berarti walaupun keuntungannya kecil dia masih dianggap layak. Kemudian menghitung BEP produk ya. BEP itu sendiri berasal dari kata break even point, artinya adalah titik impas atau titik balik modal. Nah, BEP itu sendiri rumusnya total biaya dibagi harga jual. Total biaya saya 200.000, harga jual 6.000. Berarti saya akan balik modal kalau mampu memproduksi sebanyak 34 produk ya. Kalau kurang dari sini berarti rugi, saya harus menaikkan harga gitu ya. Untuk BEP waktu itu tinggal jumlah BEP produk kita bagi dengan produksi kita per bulan gitu. Nanti ketemunya berapa bulan kita bisa balik modal. Nah, ini ada contoh ya, contoh langsung ya. Contohnya sama ya, ini analisis usaha untuk usaha es tebu gitu ya. Di sini ada barang ya, barang pemeras tebu, ada harganya 2 juta, juinya 24 bulan, nilai sisa 100.000, maka penyusutannya 79.000. Kemudian biaya tidak tetap, ini ada cup ya, cup atau gelas gitu ya, gelas untuk jualan es itu ya. Belinya sekian gitu ya. Modalnya sekian gitu ya, air bersih sekian, pipet sekian, es batu sekian, tebu sekian, gaji 1 orang karyawan sekian. Ini hanya contoh ya, belum tentu benar juga harga-harga di sini. Jadi teman-teman bisa buat dengan harga real gitu ya kalau mau analisa usaha. Jadi biaya tetap 79.000, biaya tidak tetapnya 1.845.000. Jadi total modal kita itu adalah 1.924.000 ya. Nah, HPP itu adalah 1.924.000 dibagi dengan 500 ya. Maka dapatlah 3.848. Nah, dapat dari mana angka 500 ini? Ini kan adalah jumlah produk yang perkiraan saya dengan modal sekian saya mampu membuat produk sekian gitu ya, 500. Nah, itu sehingga HPP didapatkanlah 3.848. Maka harga jual itu HPP plus untung. Jadi saya jual dengan harga 5.000 ya. Berarti saya dapat untung 1.000 sekian. Pemasukan atau output yang saya terima yaitu 5.000 dikalikan dengan 500, berarti total pemasukan adalah 2.500.000. Untuk IO rasio, total biaya dibagi pemasukan, berarti 1.924.000 dibagi 2.500.000 dapatlah 0,76. Untuk RC rasio itu total pemasukan dibagi total biaya. Total pemasukannya 2.500.000 dibagi total biaya 1.924.000, sehingga RC rasionya 1,29. Karena RC rasionya lebih dari 1, maka usaha ini dianggap kaya gitu ya. Untuk BEP produk itu modal dibagi harga jual. Maka untuk dapat balik modal saya harus minimal mampu memproduksi 389 gelas es tebu. Kalau saya dengan modal segini saya tidak mampu memproduksi sekian, maka saya akan rugi gitu ya, merugi. Nah, solusinya jika nggak mau rugi, mungkin kita bisa menaikkan harga jual. Oke, demikian bagaimana cara menganalisa usaha. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan video ini. Kalau iya, jangan lupa untuk mengklik subscribe ya. Subscribe, nanti saya akan coba membuat video-video pembelajaran lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.